Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hardi Dian Anto, channel gado-gado di mana kita akan bahas semuanya di sini. Selanjutnya ada Ayub Kinzawa. Bagus sih Kang, Daber Akang menjiwai sekali terutama Daber Goku sama Goten. Tapi kalau rating naik kenapa diubah jadwal penayangannya ya? Oke, kalau untuk masalah ini sih mungkin udah gue jawab di video sebelumnya ya. Mungkin itu juga baru perkiraan gua naik gitu kan. Karena kalau misalkan ditayang di setiap hari Minggu, kemungkinan yang nontonnya itu lebih banyak karena kan lagi pada di rumah tuh, walaupun sekarang lagi pada di rumah aja sih gitu, tapi mungkin pertimbangan pihak RCTI mungkin hari Minggu itu memang harinya keluarga, mungkin mereka memang ada di rumah segala macem, jadi supaya yang nontonnya lebih banyak gitu loh. Dan terima kasih juga udah bilang bagus terutama Daber Goku sama Goten. Gue juga setuju banget tuh kalau Goten emang udah Mbak Wiwi yang ngisi sih, udah makanannya lah dari dulu kan, dari zaman Indosiar Mbak Wiwi yang ngisi. Gokunya juga Bang Yuda keren banget sih menurut gue. Thank you ya. Jadi kalau ratingnya naik kenapa diubah jadwal, mungkin ya memang supaya lebih naik lagi karena hari Minggu kan harinya keluarga gitu. Terima kasih untuk Ayubi Kinzawa. Kemudian ada dari Adam S. Kesel banget mantengin RCTI sampai hampir jam 3. Ternyata pindah jadwal, nggak ada pemberitahuan sehari sebelumnya. Malah ditayangin seminggu sekali. Kecewa kami. Wah, kalau ini unek-unek juga ya. Ini juga sama sih yang kejadiannya sama gue karena nggak ada pemberitahuan sama sekali dan memang gue nggak mantengin official RCTI ya. Waktu itu sempat gue share juga kan di video sebelumnya, gue hampir upload video yang udah nyebutin jam tayangnya. Untung ada yang ngasih tahu, thank you banget. Sama juga sih sebenarnya shock juga gitu, kok ganti jam tayang gitu kan, kenapa nih? Menurut gue sekarang ya ratingnya naik gitu kan. Sama gue juga kesel, Adam, thank you. Terus ada dari Alpha Valkyrie. Gue pribadi sih nggak masalah banget kalau acaranya dipindah ke hari Minggu. Cuma agak sedih aja karena tadinya udah bayangin bakal seru nih istirahat siang gue ditemani sama Dragon Ball setiap hari. Apalagi ini Dragon Ball-nya yang baru, bukan Dragon Ball Rerun dari TV sebelah. Yang versi tiap hari kemarin sih tayangnya sehari 2 episode ya. Seenggaknya mudah-mudahan, panjang juga nih. Mudah-mudahan yang seminggu sekali juga tayangnya 2 episode juga. Kalau lebih ya lebih bagus lagi. Wah, ini berarti tipe maraton nih si Alpha nih. Gantiin Kapten Tsubasa. Dragon Ball ya kayak digeser jam tayang. Oke. Kalau menurut gue Dabernya pas banget, thank you banget. Apalagi buat karakter Goku sama Virusnya. Terima kasih lagi. Karakter Goten juga, ya kalau Goten sih emang udah pastilah karena udah dari dulu familiar banget suaranya. Rasanya suaranya Goten ini juga ngisi pas betul sekali karena yang ngisi Gotennya adalah Mbak Wiwi. Suara Bulmanya keibuan banget, super lembut, gak kebayang gimana. Oke, kalau misalkan suara Bulma itu yang ngisi kan KEB Kadias Kartaji. Ternyata dia itu yang ngisi Bulma juga waktu di Indosiar. Jadi ada beberapa Daber yang dari Indosiar dulu ngikut lagi di sini, salah satunya Mbak Wiwi sama Mbak Diah. Ternyata dua itu pernah ngisi dan gue juga kaget, Mbak Diah itu ngisi Bulma waktu dulu gitu. Gue juga kaget gitu, ternyata memang ngisi Bulma. Dan gue rasa sih nanti pasti kalau seorang Daber sih pasti bisa mengimbangin gimana peran yang akan diisi sih. Tenang aja, oke? Terus super lembut Virus nggak ada lawan, bener, setuju. Jadi Virus aja takluk soalnya dimarahin ya kan. Terus pertanyaan dari gue, pas Mas Hardi dubbing pernah nggak sih dubbing face to face gitu sama lawan main, atau apakah dubbing itu selalu dilakuin sendiri setiap tag? Kapan-kapan kasih lihat dong proses dubbing Dragon Ball-nya. Kalau proses dubbing Dragon Ball udah pernah gue upload sih, tinggal cek aja video-video yang lain atau ntar gue kasih linknya di sini, tinggal klik aja. Semangat terus bikin kontennya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa juga. Pertanyaannya, pernah nggak sih face to face sama lawan main? Pernah. Waktu itu di Dragon Ball yang waktu buat tayang di Global TV, gue pernah face to face sama Mbak Wiwi. Ada di Instagram gue, ntar gue cariin deh fotonya, gue tempel di sini. Pernah gue face to face sama Mbak Wiwi gitu. Dan kalau misalkan untuk sekarang, dubbing itu kebanyakan sudah sendiri-sendiri. Yang masih melakukan kumpul itu kalau nggak salah studio yang di Tanjung Duren, studio
Airfast ya apa pokoknya ada di Tanjung Duren, gue lupa namanya, belum pernah ke sana soalnya. Undang dong ke sana, ngarep amat gitu. Jadi kalau dia masih sistem ngumpul daber dulu baru tag, tapi kalau untuk tempat-tempat yang lain biasanya sih sudah sendiri-sendiri gitu. Mudah-mudahan kejawab ya Alpha Valkyrie. Kemudian ada Adam lagi nih. Kalau dabernya yang nggak enak di kuping cuma Vegeta, kurang tegas gitu ya. Oke. Ini masih unek-unek yang sama ya, untuk dubbing Vegetanya. Semoga nanti bisa tersampaikan ke Bang Bimanya. Thank you untuk kritikan dan masukannya. Kemudian ada dari Irfan Effendi. Selain Anda Yamcha, Yamcha, iya bener kita Yamcha. Siapa dubber Dragon Ball di Indosiar yang sekarang dipakai di RCTI? Oh tadi udah dijawab ya, Irfan Effendi. Jadi ada Mbak Wiwi, ada Mbak Dia Sekartaji yang ngisi Bulma. Dan sebenarnya Yamcha juga gue ngisinya pas waktu di Global, bukan yang di Indosiar. Karena waktu di Indosiar gue masih jadi penonton. Gue belum terjun jadi dubber, karena gue jadi dubber itu baru tahun 2013an gitu deh, 2013an akhir. Jadi Yamcha pun gue yang waktu udah di Global TV gitu. Jadi udah kejawab ya, yang pernah ikut lagi yang waktu di Indosiar, ikut lagi sekarang itu ada Mbak Wiwi sama Kak Dia Sekartaji yang ngisi Bulma gitu, KEB biasanya panggilannya. Oke, selanjutnya dari Zulfikar FR. Saya tertarik untuk nanya soal gimana cara proses jadi dubber di Indonesia. Oh, ini bagus nih. Apa ada proses open casting seperti open casting pada aktor suatu film, aktris suatu film? Dan satu lagi mas, mengapa dubber tidak bisa bekerja di rumah? Bukannya untuk sesi recording suara bisa dilakukan di rumah dengan mikrofon sendiri? Overall, stay safe mas, tetap jaga kesehatan, terutama kualitas suara virus ya dijaga terus. Oke. Terima kasih atas sarannya. Oke, tertarik nanya soal gimana cara jadi dubber di Indonesia. Gue bakal cerita pengalaman gue sendiri ya. Gue itu tertarik jadi dubber karena dulu kalian juga pasti tahu lah, setiap hari Minggu pasti nggak mungkin keluar rumah sebelum jam 12 siang karena gue nonton kartun di 3 saluran, RCTI, Indosiar, sama SCTV. Gue rebutan tuh yang mana nih yang ini kan bagus-bagus semua ya kan, tapi gue sih lebih ke tim Indosiar sih. Gitu. Jadi kalau prosesnya dulu itu gue karena senang. Terus habis itu gue ikut komunitas yang tadi gue pernah singgung. Gue ikut komunitas di DNF. Di situ dulu di Facebook. Terus waktu itu ada gathering, gue ikutan gatheringnya. Habis itu gue nginep di studio sampai sebulan gitu, sampai terus belajar di studio Om Jo itu. Dan karena di Indonesia tuh belum ada sekolah khusus dubber. Paling juga ada sanggar gitu sih, sanggar Prativi kalau nggak salah sih masih ada gitu. Buat kalian yang mungkin mau ini, ntar bisa cari-cari deh infonya tentang sanggar Prativi. Kalau untuk proses open casting ada. Open casting itu di dubber itu sama sih kayak di artis-artis depan layar, ada open castingnya, tapi biasanya nggak semuanya open casting ke publik. Jadi ada beberapa yang hanya segelintir di kalangan dubber doang. Ada juga yang di open casting gitu. Tapi kalau misalnya open casting ke tempat umum, biasanya sih kita dubber ketika dikasih tahu ini boleh publik ya, pasti kita akan share di media sosial kita masing-masing sih. Jadi kalau buat kalian yang belum follow Instagram gue, bisa follow di sini, nanti gue tulisin ya. Gitu. Barangkali aja ada open casting yang terbuka gitu. Tetap ada open castingnya. Terus kenapa dubber tidak bisa bekerja di rumah? Karena dubber itu bekerjanya per tim. Jadi dikhawatirkan ketika kita take-nya masing-masing di rumah, jadi kualitas suaranya itu berbeda-beda karena kan gimana ruang kedapnya, terus mikrofon apa yang dipakai, segala macam kan akan mempengaruhi kualitas suara. Jadi supaya suaranya sama, jadi mau tidak mau kalau dubbing film, ya mau tidak mau harus datang ke studio di satu tempat, walaupun dubbingnya kan sendiri-sendiri nih, tapi kan mic-nya sama, terus ruang kedapnya sama. Jadi itu sih yang menyebabkan dubber kalau untuk film tidak bisa work from home gitu. Tapi kalau misalkan untuk voice over segala macam pasti bisa work from home gitu, kayak misalkan buat dubbing iklan atau apa yang memang cuman sendiri doang bisa dari rumah gitu. Tapi kalau misalkan film
kayaknya agak susah ya untuk menyamakannya, menyamakan nanti kualitas suaranya segala macem gitu sih. Jadi dari kualitas suaranya. Semoga kejawab ya Zulfikar. Kita lanjut ke atas, ada kopi hitam. Oh, jadi ini orangnya. Iya, ini orangnya. Yang dubbing Goku siapa ya? Kok beda sama yang di Indosiar Tempo dulu? Kalau sempat dikenalin semua pada. Oke. Kalau yang dubbing Goku namanya Bang Yuda. Di video gue sebelumnya, gue di akhir video gue ini sih gue list nama-nama dubbernya. Beda ya karena memang beda orang yang di Indosiar. Kalau yang sekarang memang dubbernya kebanyakan baru gitu. Maksudnya baru tuh kebanyakan nggak dari tim yang di Indosiar dulu gitu. Kalau sempat kenalin semua para dubber, oke lah, nanti kalau ada waktu gue kenalin satu-satu, gue bikin konten berikutnya. Thank you ya udah jawab. Jadi yang dubbing Goku Bang Yuda, dia bukan Goku di Indosiar. Jadi ini Goku versi baru. Versi baru. Tapi gue suka sih cara mainnya Bang Yuda. Dia tengilnya ada, tengil Gokunya gitu ada banget. Maksudnya kena lah menurut gue, udah oke banget. Thank you kopi hitam.